Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal 'arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dini wa dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya mubda'a bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wal kamlatu wa lakal syarfu ala kulli hal wa la hawla wa la quwata illa billahil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Faslun pasal fi isti'mali alat istiwaki, menerangkan tentang kegunaan alat siwak. Siwak itu gosok gigi. Wahwa siwak adalah min sunanil wudu, termasuk di antara sunnahnya wudu. Jadi siwak merupakan bagian dari sunnahnya wudu. Wa yutlaqu as-siwaku, dan diungkapkan dengan kalimat siwak aidon, sama halnya ala mayustaqu bih, atas apa saja yang bisa digunakan untuk bersiwak. Min siwak min arokin, diantaranya kayu arok, wa nahwihi, dan sepadannya. Kayu arok itu ya kayu siwak itu nah, yang galak dijual beli gitu. Itu kayu siwak ya. Itu yang paling abdol. Kalau tidak katik ya sikat gigi, kalau tidak katik lagi ya yang penting benda yang kasar, bendanya kasar. Kalau tidak katik tangan kawannya juga boleh. Kita pinjam dulu tangan kawan nak siwakan boleh. Kalau tangannya dewek malah tidak bentuk kopi. Ya. Tidak katik siwak pinjam tangan kawan tidak. Oh. Tapi kalau tangan dewek malah tidak bentuk kopi. Wasiwaku mustahabun. Nah, siwak bermakna istiak. Bersiwak, bukan alat siwak tadi, bersiwak. Siwak di sini dimaksud artinya bersiwak. Sikat gigi itu mustahabun, sangat dianjurkan. Pikulihan pada setiap keadaan. Nak duduk, nak berbaring, nak goling, nah. Sangat dianjurkan di setiap keadaan. Dalam keadaan apapun kita boleh bersiwak. Wala yukrahu, dan juga tidak makruh. Wala yukrahu tanzihan, dan juga tidak dihukumi makruh tanzih. Makruh tanzih itu maksudnya menyelisihi keutamaan. Bukan makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu makruh yang sampai bernilai dosa. Kalau makruh tanzih ini hanya menyelisih keutamaan. Kalau seandainya tidak dilakukan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan, ya berpahala. Apa? Kalau dilakukan, mana? Tidak berpahala. Kalau maksudnya kalau tidak dilakukan berpahala. Kalau dilakukan tidak mengapa. Nah, itu makruh. Nah, kalau makruh tahrim ini yang sampai menyebabkan dosa. Kalau makruh tanzih ini hanya menyelisih keutamaan saja. Illa ba'da zawali. Nah, kalau ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, khususnya bagi siapa? Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, maka dihukumi makruh tanzih. Jadi kalau seandainya kita puasa, pas matahari sudah tergelincir, maksudnya sudah masuk waktu zuhur, sampailah terbenam matahari, kita tidak dianjurkan lagi untuk siwakan atau sikat gigi.
Fardhon au naflan, baik puasa yang dilakukan itu fardu maupun sunnah. Wa tazulul karoha, kehukuman makruhnya ini tadi, makruh menggunakan siwak tadi, bersiwak itu hilang kemakruhannya bi ghurubi syamsi, dengan sebab terbenamnya matahari. Karena ngapa kok dihukumi makruh? Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil mis. Bau hawanya mulut wong yang puasa di sisi Allah itu lebih wangi, lebih Allah cintai ketimbang bau minyak misik. Jadi aroma mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih Allah sukai. Kalau kita kan tidak apa-apa, itu bau. Kalau Allah itu senang. Waqtaru an-Nawawi, adapun pendapat terpilihnya Imam Nawawi ada mal-karoha. Kalau menurut Imam Nawawi itu tidak makruh mutlakon, secara mutlak, baik sebelum matahari tergelincir maupun sesudah. Tidak kati hukum makruh kalau menurut Imam Nawawi. Ini pendapat pilihan, pendapat pribadinya Imam Nawawi. Tapi kalau seandainya pendapat muktamad, maka yang lebih didahulukan itu pendapatnya Imam Nawawi daripada Imam Rafi'i. Kan ada apa namanya? Syair Ar-Rafi'i wan Nawawi idza ikhtalaf qauluhuma faqaddimil lazih lam. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi idza ikhtalafa, jika keduanya berselisih pendapat, qauluhuma, maka pendapat keduanya, faqaddim, dahulukanlah, allazi khalaf, itu pendapat orang yang khalaf, terbelakang, maksudnya Imam Nawawi, Ar-Rafi'i dan Nawawi. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu periode pertama setelah Imam Syafi'i kan Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i yang bisa diambil pendapatnya, baru setelah itu periode selanjutnya Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Tapi bila mana dua pendapat, ini pendapat yang mutakman misalnya, pendapat yang unggul, maka lebih dahulukanlah pandangan Imam Nawawi. Wahwa siwak, ai siwaku fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat itu asyaddu istibahban, sangat disunahkan. Dari semua keadaan yang paling disunahkan kita untuk bersiwak itu ada 3, min ghairiha, daripada yang selainnya. Ahaduha, salah satunya adalah inda taghayyuril mami, ketika bau mulut itu berubah. Min azmin, karena azam itu ya kalau kami Jawa itu maknanya ketika aroma mulut itu sudah bau bacin. Aikila dikatakan huwa sukutut tawil. Kenapa? Karena sebab diam terlalu lama. Kamu tak kita bangun tidur itu kan mulut kita tak bergerak lagi, tidak ngomong lagi. Bangun tidur hawa busuk ya. Wakilah, dan ada yang mengatakan tarkul akli, karena lama tidak makan. Kamu tak kita puasa, lama tidak ada makanan yang masuk, akhirnya aroma mulut menjadi bau. Nah, di saat aroma mulut berubah, maka disitulah sangat dianjurkannya kita untuk bersiwak. Wa inna maqala wa ghairihi, dan sesungguhnya musannaf mengatakan wa ghairihi, dan selainnya, maksudnya selain daripada sebab azam tadi, sebab aroma mulut berubah, juga dianjurkan di sana kok liyash milu bi taghayyuri mulki. Dapat ghairuhu itu liyash malu, mencakup bi ghairil fami, taghayyurul fami, mencakup perubahan pada aroma mulut, bi ghairi azmin, dengan tanpa azam. Misalkan sebabnya bukan karena berdiam lama, atau sebabnya bukan karena lama tidak makan, tapi karena ngapo? Ka'akli zirihin, seperti halnya makan sesuatu yang berbau.
Min saumin diantaranya apa? Bawang merah, wabasolin, habis makan bawang putih, wagoirihima dan selainnya. Lainnya di sini seperti apa? Min jengkolin, min petein, habis makan jengkol, makan peti, min ududin, rokok, misalnya, busuk. Nah, kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wasani dan yang paling dianjurkan untuk bersiwak yang kedua adalah indal qiyami ketika bangun, ail istiqazi ketika bangun, minat naumi dari tidur. Wasalis dan yang ketiga indal qiyami ilas sholat ketika hendak mendirikan sholat. Karena ada hadis Nabi itu kan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalaulah saja tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersih waktu setiap kali akan melaksanakan salat. Dan dalam riwayat yang lain itu inda kulli wudu'in, setiap kali berwudu. Fardun au naflan, baik sholat yang dilakukan itu fardu maupun sunnah, dianjurkan kita bersiwak. Wa yuta'akkadu dan juga sangat dianjurkan aidon sebagaimana 3 tempat yang tadi yang telah disebutkan tadi fi ghairi salasa. Selain daripada 3 tadi, al-mazkurati telah disebutkan 5 diantaranya huwa mazkurun, disebutkan mazkur fil mutawwalati di kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Kalau di sini di Fathul Qorib cuma 3 baik. Qiraatil Qur'ani seperti halnya ketika hendak baca Quran, wa istiraril isnani ketika gigi sudah kuning. Kalau di sini di kitab ini kitab Bajuri, di antaranya ketika kita dianjurkan, sangat dianjurkan bersiwak, itu diantaranya apa? Di sini dicontohkan kairadatin naumi ketika kita hendak tidur, wa indal wudu'i ketika kita hendak wudu, wa qiraatil hadisi ketika kita hendak membaca hadis, wa darsil ilmi ketika kita hendak belajar ilmu, wa zikir, wa inda dukhulil Ka'bah ketika masuk Ka'bah, wa inda dukhulil insani baitahu ketika kita masuk ke rumah. Itu sunnah, sangat dianjurkan masuk rumah bersiwak. Wa inda jima'ihi li zaujati ketika apa? Jima, melakukan hubungan intim kepada istri, wa amati dan hamba sayanya. Wa inda ijtami'i bi ikhwani dan ketika hendak berkumpul dengan kawan-kawan. Sunnah. Wa indal alfi ketika haus, wal ju'i lapar, wa indal ihtidar ketika ada tanda-tanda ajal nak datang, ketika wong itu sudah sakratul maut. Di saat sakratul maut dianjurkan untuk bersiwak. Yuqalu dikatakan innahu bahwa sesungguhnya siwak itu yusah alu khurujur ruh, mempermudah keluarnya roh. Jadi misalkan ada dulur kita atau keluarga kita yang kalau menurut pandangan kita pada umumnya itu tidak bakal nak mati, nah siwaki. Wafis sahuri, nah ini keterangannya wafis sahuri dan ketika sahur, wa iradatil akli dan ketika hendak makan, wa badal witri setelah melakukan sholat witir, wa iradatis safari dan ketika hendak safar, hendak bepergian, wa indal qudumi dan ketika tiba dari bepergian. Fa'ilam yakdir, di sini dikatakan bahwasanya jika kamu tak mampu, jika seseorang tidak mampu ala jami'i zalika untuk melakukan siwak di semua yang telah disebutkan tadi, istaka fil yaumi wal lailati marratan, minimal dalam sehari semalam itu sekali be jadilah kita gosok gigi. Jadi bersiwak itu memang tidak harus dengan apa? Tidak harus dengan kayu arok, itu tidak harus. Apa saja bendanya kok digunakan untuk sikat gigi itu sudah termasuk siwakan. Ya. Tapi yang paling afdal memang pakai kayu arok
Karena diteliti juga oleh ilmuwan, kayu arok itu bisa membunuh mikrobah, kuman-kuman yang ada di dalam mulut ataupun gigi. Wa fihi fadailun kasiratun. Di sini juga diterangkan bahwasanya di dalam siwak itu ada fadilah yang sangat banyak. Wa khisalun adidatun, fadilah yang tidak terhitung. A'zamuha, dan fadilah atau keutamaan yang paling besar pada siwak annahu mardatul lirabbi, bisa mendatangkan keridhaan Allah. Kalau bersiwak. Wa maskhatul lisyaitan, bisa mendatangkan atau bisa membuat setan marah. Mutahharatul lil fami, bisa mensucikan mulut. Ya. Muzakkilil fatan, bisa membuat kertas. Nah, bisa jadi sarana supaya kertas. Wal fasohati, dan fasih. Jadi kalau seandainya budak kecil telat ngomongnya, nah, rajin-rajin disiwaki. Ini kitab yang nerangkan. Wa mahattul lil basar, bahkan bisa menajamkan mata. Mabti'ul lisyait, bisa memperlambat uban. Nah, kalau galak rajin bersiwak, uban terlambat. Banyak lagi, kalau sebut kegalur kencang. Wa yusanu, dan disunahkan ayat wiya bisiwaki sunnata. Disunahkan seseorang itu berniat ketika dia pakai siwak, niat sebagai sunnah. Bukan kebetulan baik gosok-gosok. Ini tidak ada niatnya. Sengaja aku niat bersiwak sunnah karena Allah. Karena di sini diterangkan ya, di dalam kitab ini, kitab Bajur ini, falau istaka ittifaqan min ghairi niyatin, barang siap kalaulah seandainya seorang bersiwak ittifaqan min ghairi niyatin, kebetulan dengan tanpa niat, ya, lam tahsul as-sunnata. Dia siwak tapi tidak berniat, kebetulan baik, maka tidak mendapatkan sunnah, fala sawabalah, maka tidak mendapatkan pahala. Kadang ya karena melo-melo jamaah siwak tak niat tidak. Kalian tidak kata pahala. Ya. Wa ayyastaka biyamini, dan hendaknya dia bersiwak dengan tangan kanannya. Wa yabda'u bil janibil aiman, dan memulai dari arah kanan, min famihi, dari mulutnya, jadi dari sebelah kanan. Wa ayyamurrahu ala saqafi halqihi, dan melintaskan siwak tadi pada pada langit mulut, miroron, dengan lintasan latifan yang lembut, tidak ada kasar, gosok. Wa ala karosi akrosihi, dan juga melintaskan pada gusi-gusinya, gigi geraham, pada gigi gerahamnya. Jadi dari kanan, angka 8 kanan, pojok bawah, angka 8. Ukuran siwak itu juga sejengkal, sekilan. Yang sunnah itu sekilan. Nah, cara makainya cak mano yusannu ayat ja'ala, di sini terang kesarahnya jalannya. Yusannu disunahkan ayat ja'ala al-khinsar, menjadikan jari kelingking, jari kelingking min asfalihi, berada di bawah siwak. Terus wal binsaru wal wusta was sababah fauqahu, menjadikan jari manis, jari tengah, jari telunjuk itu di atasnya. Terus
Wal ibhamu asfala ra'sih, dan menjadikan jempol di bawah kepala siwak. Summa yadha'ahu ba'da yustaka khalfa uzunihi al-yusra. Kemudian kalau sudah selesai, kemudian meletakkan siwak ba'da an yastaka, setelah dia bersiwak, khalfa uzunihi al-yusra, meletakkannya di kuping kiri. Di khabarin fi, karena ada hadis padanya. Waqtidai bi sahabat, dan juga karena mengikuti sahabat. Nah, doanya cak mana? Wastuhibba ba'duhum ayaqula fi awali. Doa permulaan kita bersiwak itu doanya cak mana? Allahumma bayyid bihi asnani, wasyadda bihi lasati, wasabbit bihi lahati, wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ada doa. Nah, yang sunnah itu, yang sangat dianjurkan itu yang lembut, kan? Siwak macam-macam, ada yang besar, jempol ini yang kecil diameternya, yang tidak ranting, panjangnya sejengkal sekilan. Faslun fi furudil wudu, pasal menerangkan fardu-fardunya wudu. Wa huwa wudu bidomil wawi, dengan didomah huruf wawunya fil asyhar, menurut pendapat yang masyhur, ismun lil fi'li, adalah nama bagi perbuatannya, bagi kegiatannya. Wa huwa al muraduhuna, wudu dengan didomah wawunya inilah yang dimaksud di sini, yang bakal dibahas di sini ini. Wudu itu nama bagi kegiatannya. Wa bi fathil wawi, adapun dengan di fathah wawunya, wudu ismun lima yutawaddo' bih, adalah nama bagi sesuatu yang dipergunakan untuk berwudu. Sesuatu yang digunakan untuk wudu itu apa? Banyu. Nah, itu wudu. Kalau wudu itu kegiatannya. Wa yashtamilu al-awal, dan yang pertama mencakup, maksudnya yang pertama di sini berarti wudu, mencakup ala furudin, atas beberapa fardu, wa sunanin, dan beberapa sunnah. Jadi wudu itu ada yang sunnah, ada yang fardu. Kegiatan di dalam berwudu itu ada yang sunnah, ada yang fardu. Wa zakara al-musannif al-furudha, dan musannif menyebutkan fardu-fardunya wudu fi qaulihi, bimakna bi qaulihi, dengan ucapan beliau, wa furudul wudu'i sittah. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, niat. Wa haqiqatuha, dan hakikat daripada niat, syar'an, menurut syara, adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Definisi daripada niat, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Fa in tarakha anhu, kalau seandainya menunda atau pekerjaannya, pelaksananya itu lebih akhir, anhu, dari tujuannya, dari maksudnya, sumia azman, maka dinamakan azam, bukan niat. Contoh, Pak Hengki ada niat di dalam hatinya, terbesit pengen majelis, ya. Tapi di siang tadi, sementara pelaksanaannya kan malam ini, tapi azamnya tadi, terbesitnya tadi pas siang. Nah, itu namanya azam. Ayahku nak pergi ke 16, kaget sore. Nah, tapi pagi tadi sudah ada tekad nak ke sana, nah itu azam. Tapi kalau terlintasnya ini tadi bebarengan dengan melakukannya, maka itu disebut dengan nih, ya, ayahku nak pergi majelis malam ini, ya malam itulah berangkat. Itu namanya niat. Wa takunu an-niyatu inda ghusli juz'in minal wajhi, dan adalah niat itu ketika membasuh bagian dari wajah. Letaknya niat itu ketika berwudu itu ketika
membasuh bagian daripada wajah. Ai muqtaronan bizalikal jusri, yaitu berbarengan dengan membasuh bagian daripada wajah. Wala bijamihi, bukan keseluruhan wajah, baru sebagiannya baik sudah kita niatkan. Baru masuk ini baik sudah niat, niat berwudu, niat. Tidak harus niat itu pas kalau galau tidak. Wala bima qablahu, dan juga di niat itu tidak berbarengan dengan membasuh anggota sebelum wajah. Misalkan niatnya tadi diletakkan pas kumur-kumur, atau niatnya pas diletakkan pas mencuci tangan, telapak tangan, nah itu belum termasuk niat Wala bima ba'dahu, atau tidak pula bersamaan dengan membasuh anggota setelah wajah. Niat tadi pas masuk rambut misalkan, masuk kuping, nah itu harus pas ketika awal kita membasuh wajah, bagian wajah. Wayanmi, maka seseorang yang berwudu tadi berniat, wayanwi al-mutawaddi, orang yang berwudu tadi berniat inda ghuslima, ketika membasuh apa-apa yang telah zukira yang disebutkan tadi, niatnya apa? Raf'ah hadasi min hadasihi, menghilangkan hadas daripada hadas dia. Kita ini kan misalkan bangun tidur tadi, tidur sudah termasuk hadas. Habis bangun tajuk tadi nyekel gentalo itu sudah berhadas. Tambah lagi kita ngencing, tambah lagi ngentut, nanti sudah berapa itu hadas. Banyak kan? Cukup sekali wudu sudah bisa menghilangkan hadas galau-galau. Tidak harus kok hadas, harus kok wudu tidak. Jadi niatnya untuk menghilangkan hadas. Au yanwi istibahatan muftakirin, atau berniat untuk agar diperbolehkan melakukan hal yang membutuhkan kepada wudu. Contohnya bedak kita nak sujud tilawah, bedak kita nak maca nyekel Quran, sengaja aku niat berwudu, sengaja aku niat agar diperbolehkan melakukan hal yang dibutuhkan kepada wudu. Misalkan niatnya macam itu. Au yanwi fardhu wudu, atau niatnya sengaja aku niat fardu wudu tanpa menyebutkan menghilangkan hadas. Awil wudu, atau hanya niat sengaja aku niat wudu. Udah itu Fakot awil taharata anil hadis, atau berniat menghilangkan atau berniat bersuci dari hadas, maka itu dianggap sah kalau niat macam itu tadi. Wa illam yakul anil hadas lam yasih, namun jikalau seandainya dia tidak mengucapkan anil hadas, sengaja aku niat bersuci sengaja aku niat bersuci tanpa disertai menghilangkan hadas, maka lam yasih, tidak dihukumi sah. Tapi kalau cuma niat sengaja aku niat berwudu, sudah sah. Karena wudu itu ya buktinya untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau seandainya sengaja aku niat bersuci baik, itu tidak sah. Tapi kalau sengaja aku niat bersuci untuk menghilangkan hadas, baru sah. Tapi kalau wudu baik, tanpa kita sertai menghilangkan hadas, sudah dianggap. Wa iza nawa ma yu'tabaru min haziniat, dan jika seseorang berniat dengan apa yang sudah diungkapkan tadi daripada beberapa niat yang sudah dicontohkan tadi, wa syaraka ma'ahu niyata tanazzubin, dan dia menyematkan dalam arti niat wudu plus niat yang lain, contohnya seperti niat tanazzub, niat membersihkan badan, sengaja niat wudu plus bersih ke badan. Au tabarrudin, atau niat mendinginkan anggota badan, wudu plus niat mendinginkan badan, sohah wudu'uhu, maka sah wudunya. Jadi niat wudu plus niat lain itu sah. Tapi kalau cuma sebatas sengaja aku niat bersuci tidak sah.
Wasani dan yang kedua ghuslu jami'il wajhi. Pertama nih niat. Niat yang benar cak mana? Yang paling bagus nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Sengaja aku niat fardunya wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Sengaja aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Terus tandanya kita nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sengaja aku niat wudu karena Allah, sudah cukup. Nawaitu taharata anil hadas, sengaja aku niat bersuci dari menghilangkan hadas. Nawaitul fardhu wudu cukup. Yang tidak sah tadi apa? Sengaja aku niat bersuci niat bersuci itu tidak sah. Yang kedua wasani ghuslu jamil wajhi, membasuh semua wajah. Wahatuhu batasnya wajah ulan dari segi panjangnya ma baina manabitis sya'ri rasi, yaitu wilayah antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Kalau dari sisi panjangnya ya, mulai dari tempat tumbuhnya kepala goliban secara umum wa akhiral lahyaini, dan berakhir pada dua jangkut. Yang dinamo lahyain itu apa? Wahuma al-azamani, dua tulang al-lazani yanbutu alaihi ma'al asnan wa as-sufla, yaitu dua tulang yang tumbuh padanya al-asnanu suflah, gigi-gigi bagian bawah, yajtami'u muqaddimuha fi zaqani, yang mana menyatu pada dagunya. Kan dua tulang dari segi panjangnya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai wa muakhiruhuma, dan akhir atau belakangnya, bagian belakangnya, belakang dua tulang ini itu fil uzuni, bertemu pada dua telinga. Wahatuhu, adapun batasnya wajah arton dalam segi lebarnya. Tadi kan panjang dari sini sampai sini. Nah kalau lebarnya ma bainal uzunaini, yaitu wilayah antara dua telinga. Jadi ini semua harus penuh banyu. Wa iza kana 'alal wajhi syarun, dan bila mana pada wajah terdapat rambut khafifun yang tipis, au kasifun ataupun tebal, wajabat tetap wajib isolul ma'i, mendatangkan air ilaihi pada bagian wajah yang kebetulan ada rambut tebal dan tipisnya. Biasanya kan ada di sini ada godek gitu kan, kumis. Nah, tetap wajib mendatangkan air padanya ma'al basyarati allati tatahu, bersamaan dengan kulit yang berada di bawah rambut tersebut. Berarti bagian kulitnya juga harus kena. Wa amaliyatur rajuli, adapun jenggotnya laki-laki al-kasifat yang tebal. Tebalnya bukan tebal cakep, tebalnya. Sampai-sampai apa? Bi alam yuro al-mukhattabu bi syartih bi alam yuro al-mukhattabu basyarataha. Sekiranya orang yang diajak bicara itu tidak dapat melihat kulitnya karena saking tebalnya jenggot tadi, sehingga kulit tadi tertutup oleh jenggot, tidak kejinguan lagi. Min khilaliha, dari sela-selanya, fayakfi, maka cukup ghuslu zohiriyah, cukup membasuh bagian luarnya saja. Jadi tidak harus memaksakan diri supaya air itu kulit, tidak. Itu kalau bagian jenggotnya memang tebalnya. Bikhilafil khafifa, berbeda dengan jenggot yang tipis. Kalau jenggot tipis masih ketingguan warna kulitnya. Wahia mayuru al-mukhattabu basyarataha, yaitu bagian kulit yang bisa dilihat oleh orang yang diajak bicara. Wajibu isolul ma, maka wajib mendatangkan air di basyaratiha, pada kulitnya. Jadi tetap wajib kena banyu kulitnya bagi jenggot yang tipis ini tadi.
Jadi jangan kalau jenggot tipis yang kena cuma jenggotnya baik, tapi bagian kulitnya tidak kena, nah, tidak. Tapi kalau jenggotnya tebal, tak jenggot wong yang apa? Wong Arab, ya. Wong apa lagi? Amerika Latin misalnya, saking tebelnya jenggot tadi sampai menutupi kulit, nanti bagian luarnya. Tidak harus sampai di sela-selai ke dalam. Bikhilafil lihatil amra'atin, berbeda pula dengan jenggotnya perempuan. Ada juga kan semisal perempuan yang kebetulan dia terlahir atau hidup di dunia ini dalam keadaan berjenggot. Ada yang macam itu berkumis. Wah khunsa dan khunsa ini orang yang mempunyai kelamin ganda. Dia punya kelamin laki-laki plus perempuan, namanya khunsa. Kalau bencong bukan khunsa, bencong itu aslinya lana. Dia tetap dihukumi seperti laki-laki. Tapi kalau khunsa ini beda. Khunsa ini dia memang telah lahir dalam keadaan mempunyai kelamin ganda dan dihukumi sama seperti perempuan. Kalau seandainya jenggot itu ada bagi perempuan ataupun khunsa, fayajibu isolul ma'i, maka tetap wajib mendatangkan air di basyaratihima, pada kulit keduanya. Kulit yang berada di bawah jenggot ini tetap harus kena air. Walau kasipan, meskipun jenggotnya tebal. Nah kalau lanang tadi kan kalau jenggotnya tebal kan tidak wajib. Tapi kalau beritino tetap wajib. Walabudda ma'aghuslil wajib, dan juga wajib ma'aghuslil wajib beserta membasuh wajah min ghusli juz'in minar rasi, yaitu membasuh sebagian daripada kepala. Bagian kepala ini dikit kena banyu. Warraqabah, dan juga bagian lehernya, bagian wama tahta zakon, dan apa yang ada di bawah jenggot, di bawah dagu. Ini menurut versi Fathul Qorib. Jadi bagian leher ini terno, terus bagian ini juga harus ke bawah dagu ini. Tapi yang umum itu cuma bagian wajah nih, Ben. Yang dikasih wajah itu yang wajib wasalisu al yadaini ilal mirfaqaini wallahu alam.